Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap saudara semuanya dalam keadaan baik dan siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita sudah mempelajari ini tentang kepemimpinan Nehemia. Nah, pada waktu mereka sudah pulang itu biasanya orang-orang ingin tinggal di tempat asalnya, ya. Jadi kota Yerusalem itu tidak banyak yang tinggal di kota Yerusalem. Di Pasal 11 dikatakan para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Jadi pemimpin-pemimpin menetap di Yerusalem. Ini kan seperti ibu kotanya gitu ya, di Yerusalem. Sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji tiap-tiap orang yang rela menetap di Yerusalem, ya. Yang rela menetap di Yerusalem, mereka dipuji ya, karena tidak semuanya mau tinggal di sana. Walaupun itu kota kudus, tapi mereka memilih untuk tinggal di tempat mungkin saudara mereka atau asal mereka dulunya. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat sampai mereka membuang undi. Ya, memang zaman itu mereka untuk merasa kalau Tuhan menghendaki diundi ya, nanti Tuhan yang menunjukkan siapa orang tinggal di mana ya. Waktu Yunus kan mereka juga membuang undi, mau tahu siapa ini orangnya yang menyebabkan malapetaka atau angin besar yang terjadi. Nah, itu dapat didapatkan Yunus ya. Dan saat ini juga kalau memimpin orang banyak itu nggak mudah ya. Jadi Nehemia pikir ya bagaimana supaya orang-orang ini mau dibagi siapa tinggal di mana. Akhirnya kalau sudah buang undi, mereka sudah tidak bisa menolak lagi ya, karena dibuang undi sudah dari antara 10 orang itu dipilih 1 tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara, kadang-kadang memang kalau jadi pemimpin tuh harus punya akal dan ketegasan. Ya, kalau memimpin orang banyak itu susah. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu, yang satu maunya kalau menuruti kemauan mereka semua sulit bagi seorang pemimpin. Ya, di gereja juga begitu ya, kalau mau memilih mereka untuk menjadi panitia ini, panitia itu biasanya dia saja, saya nggak mau, dia saja begitu ya. Kadang-kadang memang kita perlu ada ketegasan ya, walaupun sukarela dengan cara persuasif supaya mereka mau. Nah, soal membuang undi, memang ini dilakukan pada zaman Perjanjian Lama. Namun Perjanjian Baru pada waktu mereka memilih 12 murid yang untuk menggantikan Yudas, murid ke-12 itu, mereka membuang undi dan yang didapat adalah Matias. Tetapi saudara, membuang undi itu tidak selalu akurat ya. Kalau zaman sekarang kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Dan pada waktu kita mau menunjuk orang dengan penuh doa, ya, Tuhan akan memimpin kita untuk memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu atau orang yang diutus untuk pergi, ya ada kriterianya. Nah, karena buang undi juga Matias kan tidak ada lagi kabarnya dia. Lalu apa yang dia lakukan? Ya. Nah, ternyata Tuhan kan memilih yang menggantikan Yudas, kedudukannya adalah Paulus ya. Akhirnya Paulus yang menjadi murid yang ke-12 ya. Nah, saudara-saudara, mari kita selalu peka terhadap pimpinan Roh Kudus supaya di dalam hal memilih orang, di dalam hal menentukan untuk melakukan sesuatu, kita dapat bimbingan yang betul
ya, karena setelah kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di hati kita, sudah ada di dalam kita. Karena Roh Kudus itu memimpin, Roh Kudus menyertai kita, dan Roh Kudus memberi petunjuk kepada kita, ya. Jadi kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Hubungan kita dengan Tuhan harus selalu dekat, supaya kita tahu Tuhan mau kita melakukan apa, dan di dalam organisasi kita mau memilih siapa untuk menjabat ini dan itu, ya. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu kami dapat memperoleh bimbingan apa yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan, setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini, termasuk hamba-Mu, supaya kami peka terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan mohonan kami. Amin. Demikian saudara-saudara, ya. Mari kita tetap cinta Tuhan, kita cinta firman-Nya, dan kita cinta sesama, ya. Melalui pimpinan Roh Kudus kita dapat melakukan. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.